Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Pak Sidik yang tentunya di kelas 3. Hari ini kita masuk ke hari ke-6 pembelajaran dari rumah. Meskipun dari rumah, kalian harus tetap semangat ya. Ya anak-anak, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar bersama subtema 1, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita juga sudah belajar berhitung dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita juga sudah belajar tentang makanan dan minuman yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, kemarin kalian juga sudah mengerjakan bersama-sama evaluasi subtema 1. Hari ini kita akan berlanjut ke subtema 2, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Apa itu pertumbuhan? Apa itu perkembangan? Mari kita simak berikut ini. Nah, pembahasan pertama yaitu pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan sampai ia dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Nah teman-teman, pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Nah, jadi itu ya, pertumbuhan pada manusia itu mencakup tinggi dan berat badan. Mengapa tinggi dan berat badan berubah? Apakah kalian masih ingat saat bayi? Kira-kira kalian bisa berjalan atau enggak? Atau bisa membaca dengan lancar? Tentu tidak dong. Nah, anak-anak, perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan membaca, kemampuan berjalan itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dimulai dari sejak masih di dalam kandungan. Setelah lahir, bayi akan bertambah besar, berat badan, dan tinggi seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia. Pertumbuhan dan perkembangan meliputi berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami pertumbuhan, mengalami perkembangan juga. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan, waktu kita masih kecil akan kesulitan memegang botol susu. Akan tetapi setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Jadi kekuatan tubuh kita itu juga mengalami perkembangan adik-adik. Ya, tidak seperti bayi terus ya. Kalau bayi mengangkat barang sedikit mungkin berat, tapi untuk bertambahnya waktu kita menjadi dewasa itu kita bagian tubuh kita itu juga berkembang, juga kekuatannya bertambah. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui olahraga dan menari. Kuat dan lemah dalam gerakan tangan digunakan dalam menari.
Nah, anak-anak, kekuatan tangan dapat dilatih dengan menari. Mari kita coba contoh gerakan kuat dan lemahnya tangan pada saat menari. Hanya dengan yang pertama mengangkat tangan kanan ke atas. Angkat tangan kanan ke atas. Kemudian angkat juga tangan kiri ke atas. Nah, kemudian cara menurunkannya adalah seperti dengan jarinya digerak-gerakkan seperti rintik-rintik hujan. Nah, seperti ini. Nah, tapi ke samping. Ke atas, ke samping dengan cara menggerakkan jarinya ke bawah. Kemudian gerakan yang kedua, rentangkan tangan dan naikkan tekuk kedua tangan sehingga membentuk huruf U. Nah, kemudian ke samping lagi. Kemudian gerak-gerakkan tangannya, putar-putarkan tangannya. Kemudian yang selanjutnya adalah tangan ke depan, kedua tangan ke depan, kemudian dibalik-balikkan. Nah, yang terakhir kita menepukkan kedua tangan kita. Nah, itu adalah contoh cara melatih kekuatan tangan kita. Nah, anak-anak, pertumbuhan dimulai dari ketika kita masih bayi sampai ketika kita sudah dewasa. Nah, dari kita bayi, kita bertambah berat badan. Kemudian kita juga bertambah tinggi badannya. Kemudian yang tadinya tidak bisa membaca, kita menjadi bisa membaca. Yang tadinya tidak berhitung, kita jadi bisa berhitung. Seperti yang kemarin kita telah pelajari tentang penjumlahan. Nah, berikut kita akan pelajari lagi tentang penjumlahan angka ribuan. Penjumlahan dengan teknik menyimpan. Contoh di sini Kak Citra punya penjumlahan 1200 ditambah 2900 ya. Sama seperti tadi, caranya kita jumlahkan dulu satuannya, yang paling belakang dulu satuan dengan satuan. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 9, berapa adik-adik 2 ditambah 9? Ya, 2 ditambah 9 itu 11 Kak Citra. Maka kita menulisnya di sini bukan 11, tapi kita tulis dulu angka akhirnya. Angka akhirnya adalah angka 1. Maka angka 1 yang di depan, tadi 11 ya adik-adik ya, kita simpan. Ya, kita simpan di depan sini. Ya, kita jadikan tuliskan di atas ribuannya ini. Berarti nanti kita jumlahkan 1 tambah 1, 2 tambah 2, 4. Jadi hasilnya 4100. Ini yang namanya teknik menyimpan. Kita lihat contoh yang lain adik-adik. Di sini ada penjumlahan 5176 ditambah 4328. Kita jumlahkan dari satuannya dulu. 6 ditambah 8 adalah, ya 6 ditambah 8 itu 14. Apakah langsung kita tulis 14? Tidak adik-adik, kita tulis angka yang terakhir yaitu angka 4. Lalu angka satunya kita simpan di depannya ya. Di depan penjumlahan yang ini. Berarti di atasnya dari penjumlahan yang 7 ditambah 2. Nah, sekarang kita jumlahkan yang ini. 1 ditambah 7, 8. 8 ditambah 2, 10. Berarti kita tulis di sini, ya kita tulis 0. Lalu kita menyimpan 1. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 3, 5. Lalu depannya kita jumlahkan lagi karena tidak ada yang menyimpan ya. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Jadi jawabnya yang ini adik-adik. Lalu kita coba lagi ya. 5730 ditambah 2419. 0 ditambah 9, ya 9. 3 ditambah 1, 4. 7 ditambah 4, 7 ditambah 4, 11. Maka kita tulis 1 dan masih menyimpan 1. Nah, di sini ya. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 2, 8. Jadi hasilnya 8149. Nah, ini contoh soal yang terakhir ya. 4729 ditambah
2863. 9 ditambah 3 sama dengan, ya 12, kita tulis 2. Menyimpan 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 6, ya 3 tambah 6, 9. Lalu 7 ditambah 8, 7 ditambah 8 itu 15. Maka di sini kita tulis berapa adik-adik? Ya kita tulis 5. Lalu masih menyimpan 1. 1 ditambah 4, 5. 5 ditambah 2, 7. Maka hasilnya di sini 7. Berarti jumlah semuanya adalah 7.592. Begitu adik-adik cara penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Kemudian kita juga sudah berlatih untuk melatih kekuatan tangan. Dan kita juga sudah belajar mengingat-ingat lagi cara menghitung dengan cara disimpan. Nah, sebelum Pak Sidik akhiri pertemuan pada hari ini, anak-anak nanti silahkan mengerjakan soal yang ada di link di bawah ini. Nah, sekian dari Pak Sidik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.